Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Namun saya membaca bagian ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Saya beri tema pagi ini yaitu gereja yang memberitakan Injil. Surat Kisah Para Rasul merupakan berita bagaimana para rasul dipakai pertama-tama oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Hal ini dimulai dengan kisah bagaimana Petrus berkhotbah di hari Pentakosta yang akibatnya 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Sehingga itu menjadi anugerah yang begitu besar, di mana kekristenan mulai menyebar, masuk ke seluruh Yudea, Asia Kecil, sampai wilayah Jazirah Yunani. Kita melihat juga ketika Paulus tiba di kota Roma yang dapat menerobos filsafat dan pusat pemerintahan Roma, sehingga merupakan satu hal yang unik sekali kalau kita memperhatikan bagaimana Injil dan kekristenan dapat tiba kepada bangsa-bangsa. Jika kita membaca akhir dari Kisah Para Rasul, di situ terdapat satu kesimpulan yang Paulus kutip dari kitab Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Ketika Paulus tiba di Roma, maka mereka harus sadar bahwa itu adalah anugerah, di mana pada kesempatan itu mereka dimungkinkan mendapat anugerah luar biasa, mendengar Injil dan punya respon kepada Allah. Anugerah Allah mendahului respon manusia. Ini merupakan prinsip pertama. Kita percaya Tuhan memanggil kita begitu unik, berbeda sekali. Ada orang yang bertobat karena setiap minggu ditelepon dan diajak temannya ke gereja. Karena ada orang yang dengan setia menyebarkan traktat atau mungkin diinjili secara langsung. Sehingga cara kita bertobat tidak sama dengan orang lain, karena kita bukan mesin atau robot yang bisa diprogram. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus merupakan lecutan bagi kita orang percaya sebagai gereja Tuhan untuk tidak berpangku tangan. Pemberitaan Injil bukan tugas hamba Tuhan semata, tetapi tugas orang percaya. Ketika Yesus memberikan amanat pemuridan yang di dalamnya penginjilan menjadi hal yang utama, Ia tahu gereja ibarat domba yang berada di tengah serigala, dan itu memang tidak mudah. Namun, gereja seringkali terlalu mengasihi diri pada saat tantangan dan masalah menerpa, sehingga kita mulai memperhatikan diri sendiri. Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Ia tetap konsisten dengan amanatnya dan memberi jaminan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu artinya jaminan bagi kita dalam situasi, kondisi apapun juga sebenarnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengasihani, memperhatikan diri, dan tidak pergi memberitakan Injil. Injil Matius 9 ayat 37-38. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pemberitaan Injil merupakan peperangan rohani
dalam rangka merebut umat pilihan Tuhan yang ada di dalam cengkeraman iblis, dari penghukuman kepada hidup dan pembenaran. Ini memungkinkan kita jika kita melibatkan kuasa Allah, menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan untuk memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya, mari beritakan Injil. Tuhan memberkati. Amin.